Oke, kita berdoa ya, Fik. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, puji dan syukur Tuhan. Pada sore hari ini kami bertemu dengan ibu-ibu PKP GPIB Ebenezer. Saat ini Tuhan, kiranya Tuhan mau hadir bersama dengan kami untuk membimbing ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir lewat firman yang akan disampaikan oleh Vikaris Ergon. Tuhan akan hadir dalam hidup kami dan ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan. Oke. Sebelum kita ibadah, kita akan menyanyi himne Pelkat PKP. Ibu-ibu dipersilakan berdiri. Ya, dipersilahkan duduk kembali. Ya, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Tuan Rumah, Ibu Sairon Song. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Shalom, selamat sore ibu-ibu. Puji Tuhan, di sore hari ini saya boleh bertemu dengan ibu-ibu, walaupun jauh di Tangkiling, tapi tetap dekat di hati. Jangan HP, jangan. Berdua kamu situ. Dan selalu dekat di media sosial. Terima kasih, di sore hari ini kita akan beribadah. Puji Tuhan, kami semua dalam keadaan sehat. Ibadah di sore hari ini akan dipimpin oleh Vikaris Ergon Peters. Mohon doa, mohon didoakan kami yang jauh di Tangkiling, jauh dari anak-anak, jauh dari saudara-saudara, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami semua, berada di tengah-tengah saudara-saudara kami di dalam Tuhan bersama ibu-ibu yang ada di GPIB Ebenezer Palangkaraya. Terima kasih, mari kita sama-sama beribadah dan kami persilakan untuk Vikaris Ergon yang akan memimpin ibadah di sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih kepada Ibu Esther yang sudah menghubungi saya untuk menerima ibadah di sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, kita akan masuk dalam ibadah. Selamat sore Ibu-Ibu PKP yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah Pelkat
PKP bersama Ibu Vicensia Saironsong Sunda. Terima kasih Ibu sudah menerima kami di sore hari ini yang dilaksanakan secara aplikasi Zoom. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Pemberita firman pada hari ini adalah Vikaris Ergon Peters, dan kita akan masuk dalam ajakan beribadah. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6, ayatnya yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa, kami bersyukur atas tuntunan-Mu, sehingga pergumulan, pekerjaan, dan situasi hidup yang kami dan keluarga kami jalani tetap penuh dengan makna hidup dan hal-hal yang patut kami syukuri. Kami berterima kasih sebab karena anugerah-Mu, kami yang penuh dosa ini tetap hidup dalam pengasihan-Mu. Dan saat ini, lewat ibadah persekutuan Pelkat PKP bersama Ibu Vicensia Saironsong Sunda, kami akan menghayati karya dan kasih-Mu lewat nyanyian, doa, dan pemberitaan firman. Urapi kami dengan roh-Mu ya Tuhan, agar kami umat-Mu selalu setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 71, ayat 22 sampai 24. Ya, jika sudah dapat, kita akan baca. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu sekalian. Pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus, atas kesetiaan-Mu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai, sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Kita merespon mazmur ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60, Hai makhluk alam semesta, baitnya yang pertama. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Untuk pelayanan firman, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ersi. Shalom bagi ibu-ibu semua yang ada di rumah. Mari kita siapkan Alkitab kita dari Kitab Hakim-Hakim.
Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Ayat 22 sampai 27. Hakim-Hakim pasal ke-8 ayat 22 sampai 27. Tapi sebelum membaca dan juga merenungkan, mari ibu-ibu semua kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas semua berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kami ingin merespon semua kebaikan-Mu dengan tetap menjadi taat dan setia kepada Tuhan saja. Dan ketaatan kesetiaan kami mau dasari melalui pembacaan dan perenungan firman pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk membaca, bahkan mengerti hal-hal yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami semua dalam pembacaan dan perenungan Alkitab. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Ibu-ibu semua, mari kita berdiri untuk membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberi anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan selai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk, ibu-ibu. Baik, shalom ibu-ibu semua yang ada di rumah. Kalau kita mau mengajarkan sesuatu, kalau lebih dekatnya mungkin kepada anak atau cucu begitu ya, seringkali yang ada bukanlah pengajaran, tetapi penghajaran. Kenapa demikian? Karena terkadang dalam situasi seperti ini, banyak sekali seminar-seminar, webinar yang saya ikuti memperlihatkan bahwa ketika kita, khususnya orang tua, yang saat ini harus mengajar anak-anaknya di rumah, mendapatkan rasa stres yang tidak biasa dari yang sebelumnya. Karena orang tua harus juga mengajarkannya di rumah. Nah, tapi yang terjadi adalah bukan pengajaran. Yang terjadi adalah orang tua memberikan pengarahan-pengarahan yang tidak sesuai kepada anaknya. Anaknya mau belajar apa, yang penting orang tuanya marah, pokoknya kerjakan saja. Pokoknya kerjakan. Pokoknya kamu harus belajar. Pokoknya kamu harus belajar. Memang tampaknya ada kehadiran orang tua, tetapi pengajaran orang tua tampaknya tidak menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan dalam sistem pendidikan. Sehingga memang ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, yang terjadi adalah anak memang bisa menjadi pintar. Karena terus ditekan untuk mengerjakan apa yang ia kerjakan. Tanpa pengajaran emosional yang baik. Memang anak bisa menjadi pintar, tetapi dampaknya sangat besar nanti ke depan. Apa dampaknya? Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan,
kecerdasan itu bukan hanya tentang kecerdasan matematis, kecerdasan yang ilmu eksakta, tetapi saat ini para murid, semua siswa diajarkan untuk mengembangkan yang namanya EQ, emotional quotient. Jadi bukan hanya IQ, tetapi juga ada EQ. Apa itu EQ? EQ adalah kecerdasan emosional anak yang terus bisa dikembangkan dan dibangun. Contoh sederhananya adalah ketika anak mengalami kegagalan, kalau yang mempunyai kecerdasan emosional yang baik, dia akan melihat kegagalan itu untuk bisa melompat, untuk bisa mengupgrade kembali apa yang telah ia pelajari, walaupun ia gagal. Tetapi bagi yang punya kecerdasan emosional di bawah gitu ya, di bawah rata-rata, kalau dia gagal, mendapatkan rasa malu, mendapatkan hukuman, maka kemudian kelak ia akan lebih mudah gagal. Oleh sebab itu banyak sekali yang pengusaha sukses mengatakan bahwa ya saya tidak cerdas-cerdas banget kok. Pemilik Facebook, pemilik Google, mereka mengatakan wah saya biasa-biasa saja. Tetapi mereka punya kecerdasan emosional itu. Jadi apa yang mau saya katakan adalah saat kita mengajar anak atau memberikan pengajaran kepada anak atau orang lain, tampaknya kita harus secara menyeluruh, tidak bisa dalam satu hal saja. Kita harus melakukannya terus-menerus tanpa henti dan secara holistik. Holistik itu berarti menyeluruh, tidak sebagian-sebagian. Nah, ilustrasi di awal adalah penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh Gideon, Ibu-ibu semua. Ternyata Gideon pun melakukan perintah Tuhan sebagian-sebagian yang pada akhirnya akan merusak iman bangsa Israel. Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, ini adalah cerita tentang Gideon dan bangsa Israel. Kondisi sosial antara Gideon sendiri dan nanti keturunan-keturunannya bersama dengan bangsa Israel. Kalau kita ikuti kemarin ibadah hari Rabu, saya telah menceritakan tentang kemenangan luar biasa yang dialami oleh Gideon dan bangsa Israel. Semua oleh karena kekuatan Tuhan. Mereka mendapatkan kemenangan-kemenangan yang sebenarnya mudah untuk didapatkan. Bayangkan 300 orang melawan 2 atau 3 suku, digabung begitu 300 orang, dan 300 orang itu baik-baik saja. Bukankah ini hal yang luar biasa? Nah, keluar biasaan Tuhan itu sedikit demi sedikit, ibu-ibu semua, mengubah bangsa Israel. Mereka tetap melihat bahwa memang tampaknya Allah ini luar biasa. Mengapa demikian? Karena sebelumnya mereka, ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, mereka itu penyembah Baal. Bangsa Israel itu menyembah Baal. Di tengah perjalanan mereka bersama dengan Yahweh atau Allah, mereka menyembah Baal. Bahkan Gideon dulu menyembah Baal. Ayahnya Gideon itu menyembah Baal. Sehingga kedatangan Allah dalam kehidupan Gideon sedikit-sedikit memberikan hal yang baik terhadap bangsa Israel. Tetapi masalahnya adalah begini, Ibu. Gideon melakukan sebuah kesalahan yang menurut penulis fatal sekali. Menjadi jerat. Pada ayat 20, pada akhirnya dikatakan, inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Seisi rumahnya itu berarti keturunan-keturunannya, Ibu-ibu. Apa sih yang dilakukan Gideon? Bukankah Gideon baik? Kalau kita lihat ayat 22 dan 23, begini kata firman Tuhan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, cucumu, semua, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Bangsa Israel mempercayakan kepada Gideon dan juga keturunan-keturunannya. Karena mereka tahu ada kekuatan melalui tangan Gideon. Tetapi Gideon meresponsnya dengan, menurut saya cukup baik Gideon merespons. Katanya begini, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Luar biasa Gideon. Gideon menyampaikan apa yang benar-benar harus dilakukan oleh orang Israel, yaitu menyembah Allah Israel, yaitu Yahweh. Tidak bisa terlepas mereka dari pertolongan Yahweh kehidupan mereka. Dan Gideon sangat baik menjelaskan itu. Tetapi masalahnya adalah pada kisah selanjutnya,
Gideon kepada mereka mengatakan satu hal yang kuminta kepadamu. Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahan-jarahan mereka. Kesalahannya bukan untuk mengumpulkan anting-anting emas ya Ibu-Ibu. Karena memang dulu sangat biasa. Dulu itu biasa. Kalau misalnya bangsa Israel atau bangsa-bangsa lain menang, mereka akan menjarah barang ataupun benda-benda yang ada di kuil-kuil. Mereka akan ambil itu dan bahkan nanti diletakkan di bait Allah atau kemah suci. Itu biasa saja. Mereka mempersembahkan anting-anting hasil jarahan yang terbaik loh Ibu-Ibu. Tapi ternyata ini bermasalah. Setelah dikatakan mereka punya anting-anting, ada beratnya sampai 1.700 sikal emas, masih banyak lagi yang mereka dapatkan. Kemudian pada ayat 27 kita perhatikan, kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Pertanyaannya, kenapa ya kok bangsa Israel menyembah efod? Atau efod itu pakaian imam. Efod itu pakaian imam yang dikhususkan untuk imam, lalu pakaian itu dibuat sangat megah. Pakaian itu dibuat sangat megah dengan emas-emas yang sudah dikumpulkan. Nah, inilah kesalahan yang dilakukan oleh Gideon. Bahwa Gideon berhenti. Gideon semacam pensiun. Gideon mau berhenti untuk menjadi pemimpin. Kemarin saya ceritakan, hakim itu bukan hanya saja pemimpin perang ya Ibu-Ibu, tapi hakim itu juga pemimpin iman. Tetapi pada bacaan kita hari ini, Gideon berhenti, dia pensiun. Dia menyerahkan tugasnya dengan cara dia membuat sebuah efod. Efod lalu semuanya dibuat megah. Dan kemudian bangsa Israel melihat bahwa keberadaan sang yang kuat itu ada pada efod. Efod tadi pakaian imam. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah Baal. Mereka menganggap kekuatan yang datang kepada Gideon itu datang dari Baal, Ibu-Ibu. Kenapa demikian? Karena memang sebelumnya mereka sudah menyembah Baal Israel itu. Israel sudah menyembah Baal. Baal adalah patung batu, biasanya patung batu. Baal itu patung batu, nanti ada Asyera itu patung kayu. Mereka biasa menyembah patung, sudah terbiasa. Dan kedatangan Gideon sedikit demi sedikit membuat bangsa Israel menjadi percaya kepada Yahweh. Tetapi permasalahannya adalah Gideon berhenti. Dampaknya adalah mereka kembali menyembah Baal. Nah, Ibu-Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, Gideon itu juga punya nama lain. Nama lainnya adalah Yerubbaal. Kalau kita baca, Gideon selalu dikaitkan dengan nama itu, karena memang ayat 29 kita lihat, lalu Yerubbaal bin Yoas, itu adalah Gideon. Yerubbaal bin Yoas pergi di rumahnya, Gideon mempunyai 7. Nah, Gideon dan Yerubbaal adalah orang yang sama. Namanya bisa, jadi bangsa Israel itu biasa mempunyai 2 nama. Nama pemberian orang tua atau nama sebutan karena dia telah melakukan sesuatu. Apa yang telah Gideon lakukan sehingga dia mendapatkan nama Yerubbaal? Sebetulnya baik sekali apa yang dilakukan oleh Gideon pada waktu itu. Gideon menghancurkan patung Baal. Gideon menghancurkan patung Baal dan orang Israel marah sekali terhadap Gideon. Ketika Gideon menghancurkan patung Baal, orang Israel bahkan ingin membunuh Gideon. Tetapi bersyukur ayahnya, Yoas, tetap menjaganya. Walaupun Yoas juga percaya dengan Baal. Dia menyembah Baal juga. Nah, Yerubbaal itu berarti, ada 2 arti. Yerubbaal berarti yang pertama adalah terpujilah Yahweh. Terpujilah Baal. The Great Baal. Sangat kuatlah Baal. Terjemahan kedua adalah Yerubbaal merupakan Baal sendiri yang melawan. Nah, nama Yerubbaal ini selalu dibawa oleh Gideon.
Dan bangsa Israel juga selalu menyebut nama Yerubbaal. Seolah-olah Baal masih memimpin dalam kehidupan Gideon dan bangsa Israel. Nah, pada bacaan kita kali ini kita melihat bahwa memang Gideon telah melakukan hal yang baik. Dia telah mengajarkan yang baik kepada bangsa Israel. Tetapi ia melakukan sebuah kesalahan. Fatal menurut Alkitab pada ayat 27 menjadi jerat. Nanti kemudian keturunan-keturunan Gideon tidak akan dihormati oleh bangsa Israel. Nggak akan mendapatkan tempat. Itulah jerat yang didapatkan oleh Gideon dan keturunan-keturunannya. Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Gideon adalah ia telah berhenti. Ia merasa ketika menjadi pemimpin, ada pemimpin iman khususnya, ada masa pensiun. Kalau masa perang, mungkin saja ada masa pensiun. Karena sudah tua, tidak bisa mengangkat pedang, tidak bisa mengangkat tameng, ada masa pensiun. Tetapi, menurut bacaan kita, ternyata penyampaian kebenaran firman Tuhan tidak ada masa pensiunnya. Tidak perbagian-perbagian saja, tetapi secara keseluruhan, secara holistik, harus dilakukan oleh pemimpin iman pada saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Gideon ketika ia pensiun menyebabkan iman bangsa Israel yang kembali lagi menyembah Baal. Apa yang bisa kita renungkan dari bacaan kita pada sore hari ini, Ibu-ibu semua? Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk memberitakan firman kepada setiap orang, terlebih khusus ya, dalam lingkup yang paling kecil adalah kepada anak atau cucu kita. Kepada keluarga, suami, kepada saudara terdekat yang ada dengan kita. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk memberitakan firman secara keseluruhan. Tidak ada masa pensiun dalam memberitakan firman. Kalau ibu-ibu merasa, waduh sudah tua, nggak bisa lagi mengungkapkan firman, sudah sulit, tampaknya itu bukan alasan. Kenapa demikian? Karena kita semua sampai akhir hidup kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyatakan hal-hal yang baik. Saya selalu percaya bahwa orang yang lansia gitu khususnya, mereka punya pengalaman-pengalaman iman yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Mereka sudah mempunyai pengalaman iman yang harus ditransfer, harus dibagikan secara benar. Secara benar kepada anak atau cucu, kepada orang-orang di sekitar. Kenapa kalau tidak benar, ya tampaknya pemberitaan firman menjadi berhenti. Kalau kita misalnya mengajarkan anak atau cucu kita cara menjadi orang Kristen tanpa melakukan apa yang Kristus kehendaki, tampaknya kita sama seperti Gideon. Kita melakukannya sebagian saja. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk melakukan dan memberitakan firman. Pertama-tama adalah melakukan dan setelah itu memberitakan. Oleh sebab itu yang terpenting adalah kita melakukan sehingga ketika kita menyampaikan melalui mulut sangat mudah. Sebetulnya mudah sekali untuk menyampaikan firman Tuhan. Ketika dia sudah melakukan, ya tinggal katakan saja. Gideon sudah kok melakukan firman Tuhan. Ketika ia percaya sekali, maju dengan kelompok kecil, diberkati, disertai oleh Tuhan, dia mengatakan, aku tidak akan memerintah kamu, tetapi Allah lah yang memerintah. Mudah sekali. Tetapi kita tidak dituntut untuk berhenti. Sampai kapanpun, meskipun ya anak mungkin dari ibu-ibu sudah punya cucu, punya anak pun tetap membutuhkan apa yang keluar dari setiap mulut kita. Percayalah. Kita adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh Tuhan sampai pada akhirnya. Tidak akan pernah berhenti. Dan kita lakukan secara keseluruhan. Dalam arti, apa yang kita katakan adalah proyeksi dari apa yang telah kita lakukan.
Oleh sebab itu, kalau kita mengajarkan anak atau cucu kita, ajarkanlah dengan cara pertama-tama melakukan. Karena sangat percuma ketika kita mengajarkan dari mulut kita, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, tetapi tidak ada kasih, kita tidak menunjukkan kasih orang tua yang baik, kita tidak mengajarkan dengan baik, seperti yang saya ceritakan di awal, kita bukan menjadi pengajar yang baik di rumah, meskipun memang ada tugas guru yang bisa mengajarkannya dengan baik, tapi kita juga di rumah punya tugas untuk mengajarkan yang baik kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tidak seperti bangsa Israel, ibu-ibu. Ketika mereka telah mendengar, lalu kita tidak melakukan, anak-anak kita akan kehilangan. Anak-anak kita akan hilang. Dan tidak lagi mengenal siapa itu Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengajarkan hal-hal yang baik melalui setiap tindakan, perkataan, dan keseluruhan hidup kita. Dan kita tidak dituntut untuk berhenti. Tidak ada kata berhenti dalam memberitakan firman Tuhan. Tetapi pertama-tama lakukanlah. Dan kelak katakanlah itu kepada semua orang. Kepada orang terdekat, suami, anak-anak terkasih, cucu. Kita bisa menyatakan dan menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya katakan jangan seperti Gideon. Kalau kemarin saya katakan jadilah seperti Gideon. Tetapi pada saat ini saya mengatakan jangan sampai kita menjadi seperti Gideon. Karena Gideon berupaya melepaskan tanggung jawabnya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi pemimpin. Kita pun di rumah pasti mempunyai tanggung jawab, mempunyai dasar-dasar kepemimpinan yang harus kita lakukan sebagai ibu-ibu di rumah. Oleh sebab itu, lakukanlah dengan penuh, dengan keseluruhan. Tidak bisa sebagian-sebagian. Dan kalau kita mengajarkannya, ajarkanlah yang terutama dengan kasih. Dan dengan demikian kita bisa menjadi penuntun bagi anak serta cucu kita. Dengan benar dan secara baik, secara holistik, dan tidak akan pernah berhenti. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita respons firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang telah mengaruniakan kami dengan berbagai talenta, kami bersyukur Tuhan. Buat Tuhan mempercayakan kami hal yang baik. Dan kiranya semua hal yang baik itu ya Tuhan, tidak tersimpan bagi diri kami sendiri. Tetapi melalui kami pun kami bisa. Dan Engkau perbolehkan untuk menjadi pemberita firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih khusus ya Tuhan, menjadi pemberita firman.
bagi orang-orang terdekat kami, keluarga, suami, istri, suami, dan anak-anak serta cucu. Kami tidak ingin berhenti untuk mengabarkan hal yang baik, sehingga orang terdekat kami tetap melihat Tuhan sebagai Allah mereka dan tetap menjadi taat. Anak dan cucu ya Tuhan, perkembangan iman mereka juga ada juga dalam tangan kami. Dan kiranya Engkau mau pakai kami terus dan kami tidak mau berhenti untuk memberitakan apa yang baik secara menyeluruh. Meskipun itu melelahkan ya Tuhan. Tetapi biarkanlah kekuatan-Mu memberikan kami pengharapan untuk tetap terus mengatakan dan menyatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami ibu-ibu telah belajar sedikit firman Tuhan dari kisah Gideon. Tuhan tolong kami. Sehingga melalui kisah itu kami mampu untuk merefleksikan diri kami. Untuk tetap menjadi pemimpin iman yang baik. Bagi orang di sekitar kami, bagi anak serta cucu. Sehingga mereka tidak terlepas, tidak jauh dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka tetap memilih. Keturunan-keturunan kami tetap memilih apa yang Tuhan telah perintahkan dalam kehidupan mereka baik adanya. Jangan biarkan hati kami mengering. Tetapi selalu siramilah ya Tuhan. Sehingga dalam perjalanan menyampaikan kebenaran firman itu, walaupun ada kelelahan, kami tetap bersemangat dan penuh sukacita. Nama Tuhanlah yang dimuliakan ketika kami tetap dan terus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memperbolehkan kami, mengundang kami dalam ibadah PKP di sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kehadiran kami di sini adalah berkat kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan juga kiranya mampu untuk menilik hati kami yang dengan mau terus taat dan setia kepada Tuhan. Karena kami percaya berkat perlindungan Tuhan akan terus ada bagi kami semua. Dan kami mampu untuk merefleksikan hal-hal yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dengan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh beribadah. Tuhan Kau menghadirkan hamba-Mu, Ibu Vincentia Sundah, yang telah menerima kami, terlebih khusus menerima Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan, kami berdoa. Kiranya segala rahmat dan berkat tetap Engkau curahkan dalam kehidupannya, bersama dengan suami, Bapak Sorinsong, di Tangkiling. Ada kerinduan-kerinduan ya Tuhan, ketika mereka berdua harus berjauhan. Berjauhan dari jemaat di tempat ini, juga berjauhan dengan anak terkasih, Kak Irmanda. Tetapi Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Meskipun ada beban, ada kekuatan. Meskipun ada resah, ada rasa resah, Engkau tetap memberikan pengharapan. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan selalu menjaga Bapak dan Ibu Sorinsong. Kau berikan selalu kesehatan, kemampuan untuk dapat mengerjakan hal-hal yang mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga. Kami berdoa bagi usaha yang dijalankan oleh Ibu Unsunda dan juga Bapak Sorinsong di Tangkiling. Tuhan berkati semua yang mereka kerjakan. Kiranya semua mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian bagi keluarga, bahkan juga bagi para karyawan yang ada di sana. Tangan Tuhan selalu menolong dan menopang mereka. Kiranya ada keberhasilan-keberhasilan yang mereka dapatkan. Tetapi Tuhan, jika mungkin ada kemalangan, Tuhan kiranya selalu menunjukkan cahaya-Mu. Sehingga mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka dari berbagai macam bahaya. Tuhan akan selalu menuntun mereka untuk menemukan hal-hal yang baik.
Tuhan berkati semua yang dikerjakan di Tangkiling. Tuhan juga berkati anak-anak terkasih. Kami berdoa untuk Kak Irmanda, ya Tuhan, bersama dengan suami. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan juga menolong mereka berdua, khususnya Kak Irmanda dalam pelayanannya di gereja. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menyediakan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Talenta-talenta yang luar biasa, sehingga Kak Irmanda pun mampu untuk membagikan ilmunya sebagai cara untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan di gereja. Dimanapun ia ditempatkan Tuhan, kiranya ia tetap mendatangkan berkat. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau percayakan dan berikan. Ada pengharapan dari Kak Irmanda dan juga suami, kiranya Engkau tetap mau mendengarkan. Apapun yang mereka inginkan, kiranya seturut dan sekehendak dengan Tuhan saja. Karena Tuhanlah yang selalu memberikan terbaik pada waktu yang indah. Terima kasih untuk keluarga ini ya Tuhan, campur tangan Tuhan selalu ada bagi keluarga Ibu Unsundah bersama dengan suami serta anak terkasih. Kiranya mereka dapat saling menjalin kasih, bahkan ya Tuhan kiranya di tengah-tengah pandemik ini mereka dapat saling menjaga kasih, bahkan jika Engkau berkehendak mempertemukan mereka ya Tuhan dalam waktu yang sangat baik. Tetapi biarkanlah kesabaran, ketabahan ada pada hati Bapak dan Ibu Sorensong bersama juga dengan Kak Irmanda. Tuhan, terima kasih juga ya Tuhan, kami boleh beribadah saat ini atas kasih karunia Tuhan saja yang telah mengaruniakan para hamba-Mu. Hamba sebagai pelayan firman, Ibu Ersi sebagai liturgos, dan juga Pak Lengkong yang telah membantu kami dalam multimedia saat ini ya Tuhan. Setiap orang yang sampai saat ini mau bertanggung jawab dalam pelayanan yang dilakukan di gereja. Tuhan tolong kami, sehingga hati kami mau terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mengembangkan hal-hal yang baik yang bisa dilakukan untuk menopang peribadahan dan program-program yang sekiranya mampu untuk menjadi pembinaan, menjadi pembina dan juga penopang bagi jemaat, sehingga jemaat masih tertuntun imannya melalui setiap pelayanan yang dapat kami lakukan. Kami percaya berkat-Mu sudah sangat luar biasa melingkupi kami semua. Dan kiranya Tuhan, kami mampu untuk memberikan juga yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, setiap orang yang masih berjuang dalam keadaan ekonomi, Tuhan berkati mereka ya Tuhan, kiranya mereka juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan saat ini sangat sulit ketika banyak orang sedang mencari pekerjaan. Kiranya mereka juga tetap Engkau kuatkan dan berikan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka perlukan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat ya Tuhan, yang sampai saat ini pun masih bertahan di rumah masing-masing dengan membatasi setiap kegiatan. Tuhan, terima kasih untuk hikmat yang Kau berikan sampai saat ini kepada jemaat GPIB Ebenezer, sehingga kami bukan hanya mampu untuk menjaga diri kami sendiri, tetapi kami mampu untuk menjaga orang-orang di sekitar kami dengan mematuhi setiap protokol yang ada. Tuhan berkati kami semua, jaga selalu kesehatan kami. Yang sekiranya ya Tuhan, ketika kami akan melaksanakan aktivitas di luar, Tuhanlah satu-satunya penjaga kami, pelindung kami. Yang kiranya memberikan kami kemampuan dan kesehatan, sehingga kami dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Kami percaya pengampunan-Mu mampu untuk mengubah kehidupan kami. Kasih setia-Mu akan ada sepanjang masa dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami. Kiranya Engkau mau dengarkan ya Tuhan. Karena semuanya kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ucapan syukur. Mari memberi persembahan kepadanya dengan penuh ketulusan dan rasa ungkapan syukur. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291, bait yang pertama. Ibu, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita masuk dalam warta PKP. Mungkin Ibu Esther bisa menyampaikan, dipersilahkan. Shalom, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami atas nama pengurus PKP mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Tuan Rumah, Ibu Vicensia Saroinsong, yang telah berkenan menerima kita dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama Bapak dan seluruh keluarga, anak-anak dan cucu-cucu dalam segala rencana kehidupannya, bahkan dalam kesehariannya. Tuhan selalu menjaga dan memelihara, memberikan kesehatan selalu. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Ergon yang telah memberitakan firman bagi kita semua, yang menguatkan kita semua untuk berjalan melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Vikaris dalam masa vikarisnya, dalam masa mudanya, dalam setiap karyanya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ersi yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini sebagai liturgos. Biarlah kasih Allah memberkati Ibu Ersi dalam segala hal, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai Ibu Ersi dan keluarga. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia, Bapak Lengkong yang boleh membantu kita untuk beribadah secara live streaming dengan YouTube, dan begitu juga di Zoom. Biarlah kasih Allah juga memberkati Pak Lengkong dalam segala tugas pekerjaannya, dalam setiap pelayanannya bersama keluarga, bersama istri dan anak-anak. Kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang boleh hadir di dalam peribadatan pada saat ini lewat aplikasi Zoom. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita berharap suatu saat kita boleh berjumpa secara langsung, beribadah secara langsung bersama-sama. Itu harapan kita semua. Namun walaupun hingga saat ini kita harus melakukan ibadah secara Zoom, secara virtual, namun biarlah kasih persaudaraan kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa terjalin satu dengan yang lainnya.
kami menyampaikan ibadah PKP yang terjadwal pada tanggal 23 Juli bertempat di rumah Ibu Rita Morasaragi. Dan kami mohon kesediaan Ibu Vicensia untuk boleh bertugas sebagai liturgos pada ibadah 23 Juli. Dan kami sampaikan kembali selanjutnya di dalam hari Jumat yang lalu kami bersama dengan PHMJ dan seluruh pengurus Pelkat melakukan penyusunan program kerja selama bulan Juli untuk program kerja bulan Juli sampai September, karena Pelkat pengurus Pelkat akan berakhir pada bulan September. Adapun pertama yang di dalam perencanaan itu untuk kita Pelkat PKP adalah ibadah seperti biasa, seperti kita lakukan seperti biasa, yaitu 2 minggu sekali setiap hari Kamis. Selanjutnya ada program pembagian sembako ke jemaat atau masyarakat, dan ini dilaksanakan bagi yang bertanggung jawab pelaksanaannya adalah Pelkat PKP, Pelkat GP, dan Pelkat PKP. Pelkat PKP akan melaksanakan ini pada bulan September. Jadi dengan menggunakan dana secara donatur. Yang kedua, kita akan melaksanakan pelatihan bercocok tanam secara hidroponik, dan nanti kita akan mencari narasumber, dan mungkin akan dilakukan secara virtual juga karena kondisi Palangkaraya memang masih COVID-19 ini masih banyak kasusnya, jadi kita mungkin akan melakukan secara virtual saja. Yang ketiga, akan dibuat kelompok. Perencanaannya kami akan membuat kelompok usaha, entah itu nanti berbentuk perkebunan ataupun usaha-usaha yang lain dari ibu-ibu ini bersama dengan anak pemuda, dan nanti kami akan konfirmasi kembali seperti apa mekanismenya untuk kelompok usaha ini. Dan tujuan dari kelompok usaha ini selain untuk mensejahterakan jemaat, juga bisa sebagai usaha bersama untuk PEK di gereja. Itu yang bisa kami sampaikan untuk program kerja yang telah disusun bersama PHMJ, dan itu akan kita laksanakan selama bulan Juli, Agustus, September. Terima kasih atas perhatiannya Ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kami kembalikan kembali kepada liturgos. Terima kasih Ibu Esther sebagai pengurus PKP. Untuk amanat pengutusan saya persilakan kepada Vikaris. Ibu-ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dan jadilah ibu-ibu yang terus mau menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh hidup dan kesaksian kita. Mari kita bernyanyi.
Sekarang mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya akan memberkati, menyertai kehidupan kita semua, kehidupan Ibu Un Sundah bersama dengan keluarga, dari kemarin akan kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita bersatu dulu. Bu Ersi dan Bu Sundah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau telah menuntun kami sebagai pelayan-Mu untuk melakukan yang baik dalam ibadah ini. Semua berjalan dengan baik Tuhan. Dan kiranya semua boleh menjadi tumpuan yang baik bagi perkembangan iman para anggota PKP. Kami menyerahkan pelayanan kami ya Tuhan yang kiranya boleh menjadi sukacita hati Tuhan. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sunda, terima kasih Bu Ersi. Pak Lengkong, terima kasih. Terima kasih, Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Lengkong. Nah, ayo ngobrol apa tadi? Lanjutkan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Pikari. Pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ginting. Terima kasih Bu Sudah. Cocok tanam lombok aja Bu, lombok sama tomat. Masing-masing usul. Sama tomat. Oma Senduk, Oma Erna. Nyanyi Bu. Selamat ulang tahun Oma. Saya izin ya. Yo, nyanyi sama-sama. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan. Selamat santos. Panjang umur dan bahagia. Sekarang juga. Selamat ulang tahun Ibu. Selamat ulang tahun. Oma tiup lilin Oma. Kita diundang Kak. Kirain Ibu. Mari semuanya tempat Ya, mari Oma Sendok selamat ulang tahun. Mana sih matiin? Iya Bu Un, makasih Bu Un. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Un. Terima kasih Bu Eti. Sampai ketemu.